Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI kembali mengunggah video soal beberapa pemain lokal yang merasa keberatan dengan regulasi pemain asing 5+1 di Liga 1 musim ini. Para pemain ini mengaku bukan soal takut bersaing, tapi yang ditakutkan adalah hilangnya kesempatan untuk pemain lokal mendapatkan menit bermain lebih. Karena walau bagaimanapun, klub pasti akan lebih memilih memainkan pemain asing ketimbang pemain lokal. Sebab gaji pemain asing lebih mahal. Jadi istilahnya rugi kalau klub nggak pakai pemain asing. Oke, kami pribadi setuju dengan pernyataan para pemain ini soal menit bermain pemain lokal yang akan berkurang lantaran banyaknya pemain asing, dan itu memang benar. Tapi jika dibilang prestasi timnas akan menurun jika liga terlalu banyak pakai pemain asing, kami kurang setuju. Sebab itu bukan tolak ukur. Kita ambil contoh Liga Thailand yang menggunakan regulasi 6+1, tapi ternyata tetap kuat tuh timnasnya. Yang dibenahi apa? Yang dibenahi ya liganya, klubnya. Klub jangan kebanyakan main sabun alias main mata dengan oknum-oknum. Atau klub jangan terlalu mengajari hal-hal yang kurang tepat sama pemain, seperti minta pemainnya banyak trik lah, diving lah, inilah, itulah. Ini yang nantinya akan membuat para pemain ini mentalnya jadi mental tempe. Mereka tuh harusnya fight dan jangan lambat, yang akhirnya terbawa ke timnas. Lalu soal yang mereka bilang gini nih, federasi diharapkan bisa mengkaji ulang regulasi pemain asing ini. Maaf nih, maaf banget ya, setahu saya waktu di Sarasehan kemarin yang minta regulasi pemain asing 5+1 itu kan klub, bukan PSSI yang ngajuin loh. Bahkan Erick Thohir kala itu justru awalnya itu ingin membatasi asing dan naturalisasi, tapi kan ditolak rame-rame sama klub dan pemainnya juga. Lah kalau sekarang nyalahin federasi ya salah, yang disalahin siapa? Ya klub dong, dan klub yang minta. Nah klub kenapa minta regulasi 5+1? Klub minta regulasi 5+1 itu agar bisa bersaing dan sesuai regulasi AFC. Jadi kalau ada klub Indonesia yang main di AFC itu bisa penuhi regulasi. Gimana guys komentarnya soal ini? Oke, kemarin kan kita udah tahu nih gaji wasit kita per bulan itu hampir 20 juta lebih. Ini 1 bulan loh ya, bukan 1 kali pertandingan loh ya. Ingat, 1 bulan bukan 1 kali pertandingan. Karena kalau 1 pertandingan itu gaji wasit utama itu kan 10 juta. Ya kalau dalam 1 bulan itu dia memimpin 2 kali ya berarti 20 juta. Kok 2 kali sih? Ya iyalah. Kan wasitnya di Liga 1 kan cuma ada 18, otomatis setiap pertandingan kan 1 minggunya kan cuma 9 pertandingan, kan artinya tiap wasit itu sebulannya pimpin 2 kali pertandingan, ya sama dengan 20 juta gaji wasitnya. Sebenarnya gaji 10 juta per 1 pertandingan itu gede apa kecil sih? Ya kalau dibandingkan dengan liga-liga Eropa ya tetap kecil. Yuk kita intip. Berapa sih gaji wasit-wasit di liga top Eropa dalam 1 kali memimpin laga? Di Liga Inggris 1 pertandingan wasit utama itu digaji 21,3 juta rupiah. Di Liga Spanyol 1 kali pertandingan wasit utama digaji 68,8 juta rupiah. Liga Italia 55,7 juta per laga. Liga Prancis 47,5 juta per laga. Dan Liga Jerman 59 juta per laga. Jadi di Liga top Eropa masih dipegang oleh Liga Spanyol yang wasit utamanya digaji paling tinggi, yakni 68,8 juta per laga. Lalu bagaimana dengan Liga ASEAN? Kita bicara ASEAN dulu aja ya, bukan Asia. Liga Malaysia, gaji wasit utama itu per 1 pertandingan adalah 1,45 juta rupiah atau 1 juta hampir 1,5 juta lah. Liga Singapura 2,5 juta per laga. Liga Thailand 4,5 juta per laga. Liga Vietnam 5 juta per laga. Liga Filipina 1 juta per laga. Liga Kamboja 1 juta per laga. Liga Laos 800.000 rupiah per laga. Liga Myanmar
1,1 juta per laga. Liga Timor Leste Rp750.000 per satu laga. Dan Liga Australia Rp18,6 juta per satu laga. Nah, udah tahu dong. Jadi di antara negara-negara ASEAN, Indonesia lah yang paling tinggi menggaji wasitnya. Kecuali Australia ya, memang dia ini memiliki 2 wilayah, ASEAN dan CONCACAF. Dengan gaji nomor 1 terbesar, tertinggi di ASEAN, ya masa sih performa wasit-wasit kita gitu-gitu terus? Makanya wajar kalau Erick Thohir ini ngasih hukuman berat pada para wasit yang lalai dalam tugas, mulai dari skorsing, denda uang, dan dipecat. Bicara soal wasit Liga 1, dari 18 wasit yang memimpin pertandingan Liga 1 musim depan itu, ada 8 wasit yang berasal dari daerah Jawa Barat. Ini artinya tiap laga Persib pasti tak akan dipimpin oleh Thorik Alkatiri, Yudi Nurcaya, Naufal Adia Fairusi, Abdul Aziz, Nendi Rohaendi, Ginanjar Wahyu Latif, dan Asep Yandi serta Rian Nanda Saputra. Sebab 8 orang ini berasal dari Jawa Barat. Berarti musim depan itu Persib cuma dipimpin oleh 10 wasit saja, yakni Khairuddin, Zetman Pangaribuan, Armin Dwi Suryatin, Heru Cahyono, Bangkit Sanjaya, Agus Fauzan, Aidil Azmi, Gideon Dapaherang, Ervan Effendi, dan Rio Putra Permana. Tapi jujur ya, ini tuh baru pertama kali terjadi loh dalam sejarah PSSI. Wasit-wasit yang berlaga di Liga 1 itu ada daftarnya. Jadi netizen dan klub pun udah bisa nebak-nebak nih wasit mana yang akan pimpin laga. Nggak kayak dulu. Kalau dulu dalam jadwal wasitnya si Anu, tiba-tiba diganti sama si Anu wasitnya. Yang tujuannya ya kita sama-sama tahu lah, ya gitu deh tujuannya. Dan ini juga adil buat wasit. Jadi nggak ada lagi yang namanya si Anu mah lebih banyak memimpin laga, sementara si Anu malah jarang pimpin laga. Makanya banyak yang bilang PSSI lahir itu bukan di tahun 1930, tapi lahir di tahun 2023. Setujukah kalian? Oke, kita lanjut ke berita klub ya. Kita mulai dari Persib dulu nih. Persib udah full squad meskipun kemungkinan masih ada yang akan dicoret. Tapi kita belum tahu siapa aja yang akan dicoret. Termasuk Reki Rahayu yang kabarnya pun kami nggak tahu gimana nasibnya tuh. Soalnya Sahar Ginanjar pun batal direkrut. Oh ya, soal Sahar Ginanjar ini itu unik. Pihak Persib sendiri nggak tahu loh kalau Sahar ini batal direkrut. Soalnya kata bos Persib ini tuh keputusan pelatih, dan uniknya ini tuh bukan Pasos lo yang nentuin, tapi Luis Milla yang nentuin. Pasos cuma ngasih pandangan, yang nentuin ya tetap Luis Milla. Ini unik sih menurut kami. Ternyata Luis Milla ini semuanya yang diperhatiin, bukan cuma yang ada di lapangan, tapi juga sektor kiper juga. Pantesan kita sering lihat nih Luis Milla ngajarin para kiper ya. Dengan skuad yang hampir full, kami akan coba kasih gambaran seperti apa sih formasi Persib musim depan. Ingat, ini cuma versi kami loh ya, bukan versinya Luis Milla. Soalnya jujur ya, sampai saat ini cuma Luis Milla yang taktiknya nggak bisa kami baca. Beda dengan pelatih-pelatih Persib yang dahulu. Di posisi penjaga gawang kami pilih Teja Paku Alam. Trio center back kami pilih Nick, Beto, dan Sato. Dua wingback kami pilih Edo dan Putu. Duet jangkar kami memilih Maklok dan Tyron Delpino. Sisi sayap kami pilih Ciro Alves dan Freds Butuan. Sementara ujung tombak tetap kami pilih David Da Silva. Nah, itu cuma versi kami loh ya, dengan formasi 3-4-3. Tentu kita tahu lah Luis Milla ini formasinya selalu berubah-ubah, bisa 4-4-2, 3-5-2, dan lain-lain. Madura United resmi mengakhiri kerjasama dengan pemain naturalisasi Liu Jun.
kontrak Liu Jun sendiri masih tersisa hingga Februari 2024, tapi kedua belah pihak sepakat mengakhiri kerjasama. Kabarnya Lee akan kembali ke Bayangkara FC, ke klub yang membesarkan nama Liu Jun. Sementara Madura United sendiri sudah tak akan merekrut pemain baru lagi. Dari Arema membantah tak punya pelatih berlisensi AFC Pro seperti yang dituduhkan Direktur PT Libe Ferry Paulus maupun Esko PSSI Arya Sinulinga. Menurut manajer Arema Wibi Andreas, pelatih utama Arema itu Joko Susilo, bukan Iputu Gede. Jadi katanya sih Arema ini tetap mendaftarkan Joko Susilo yang jadi pelatih utama. Tar dulu, ini beda nih. Ente kadang-kadang ente, tar dulu, ini beda nih. Joko Susilo sendiri pernah bilang dia itu posisinya di Arema bukannya pelatih utama tapi direktur teknik. Saya juga masih menjabat sebagai direktur teknik Akademi Arema. Nah lo, mana yang bener nih? Ya namanya juga klub penuh trik, pelatih aja makai ditrikin segala. Ngakunya ke publik pelatih utamanya Joko Susilo, padahal Joko mah cuma nebeng nama doang, pelatihnya tetap aja Iputu Gede, ya kan? Ya banyak trik, ini klub banyak trik. Di sisi lain, setelah resmi berpisah dengan Arema, Ilhamuddin Armain dikabarkan merapat ke Persib. Hal ini usai Ilhamuddin terpantau memfollow akun Instagram Persib dan Luis Milla. Tapi menurut kami tetap ya, Ilhamuddin gak bakalan ke Persib deh. Ilhamuddin tetap ke Rans. Karena alasannya adalah di Rans itu ada Mas Al. Tapi ya siapa tahu, ya bisa aja berubah, ya nggak? Dari PSS Sleman, pihak PSS Sleman belum bisa memastikan apakah laga uji coba melawan Persib Bandung bisa dihadiri supporter tim tamu atau tidak. Bahkan PSS pun belum tahu apakah supporter PSS Sleman diizinkan hadir atau tidak. Hal ini buntut kejadian di laga uji coba terakhir lawan Barito Putra. Namun jika mengikuti atau sesuai regulasi, memang supporter Persib dilarang hadir ke Sleman. Dan untuk supporter PSS sendiri, PSSI sudah memberikan teguran pada tim PSS Sleman. Jika tak bisa mengurusi supporternya, otomatis laga uji coba ini dipastikan tanpa penonton. Dari PSIS Semarang, bos PSIS Semarang Yoyo Sukawi secara terang-terangan mengatakan jika Pratama Arhan itu masih milik PSIS. Bahkan kabar terbaru menyebutkan Arhan sudah tanda tangan kontrak lagi di PSIS, dengan artinya jika kontrak Arhan berakhir di Tokyo Verde, maka Arhan otomatis akan kembali ke PSIS. Dari Persija Jakarta, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengakui memang agak kaget saat tahu Marco Simic masuk ke Persija. Pasalnya Doll telah punya pemain incarannya tersendiri. Maka dari itu Doll pun kembali memutar otak untuk tentukan pilihan siapa saja 3 pemain asing Persija selanjutnya. Masuknya Marco Simic atau kembalinya Marco Simic ke Persija ini tuh sebenarnya sudah diprediksi oleh Rico Simanjuntak, sebab Rico mengatakan memang dirinya dan Marco Simic masih terus kontek-kontekan, dan Marco Simic bilang dirinya akan kembali ke Persija apapun caranya. Kalau dibilang terkejut, enggak sih ya, karena apa? Karena kita juga sama Simic bisa kita tetap komunikasi. Nah, tinggal 3 pemain asing lagi nih. Manajemen Persija udah menyodorkan 2 nama sama Thomas Doll, yakni Karim Rossi dan Ezechiel Duasel, tapi masih diseleksi lagi oleh Thomas Doll. Dan Doll pun memastikan 1 pemain asing tersebut berasal dari Eropa. Siapa ya? Dari PSM Makassar, setelah resmi tak tercatat sebagai pemain PSM Makassar, winger muda Papua Gunan Sarmandawen mengaku belum tahu nasibnya. Sebab jika ia pun kembali ke Persipura, itu tak bisa sebab kontraknya telah berakhir di Persipura.
Menurut Gunansar, ada 3 tim yang sudah menghubunginya saat ini, yakni PSIS, Barito, dan Persib Bandung. Tapi belum ada satupun yang secara resmi datang padanya dan menawar dirinya. Saya sudah tidak di PSM lagi, dan kalau pulang ke Persipura pun belum tahu karena saya sudah habis kontrak di Persipura. Ada 3 klub yang menghubungi saya, ada Persib, PSIS, dan Barito, tapi belum ada yang serius. Tapi saya sendiri tidak masalah mau main di klub manapun, ujar Gunansar Mandowen. Nah tuh, ada yang minat nggak? Gratis tis tis. Hihi.